Oke, DP tamu utama sebenarnya ada di sini. Ada Tio dan Joshua. Jo. Joshua. Betul toh itu? Betul. Gratio Gratio. dan Joshua. Dorang adalah korban judol. Bukan. Dorang kata bukan korban judol. Dorang ini korban pimpinan. Nggak juga kan? Oke, jadi dorang ini adalah ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Manado bersama dengan wakilnya. Oh, so Univeso bukan di Bukan, fakultas. Jadi ya. So DP as lah ini. DP as. Kalau Yosi kan dulu mantan ketua BEM harus cuma fakultas dia. Makanya itu siapa kita yang duduk sini harus kan Yosi tuh. Iya, Mana nggak Yosi? nggak ada dia. Sibuk. Siapa nyana Edgar begitu. Edgar lah sibuk. Nggak, dorang malu duduk sini. Soalnya lu cuma fakultas toh. Dorang cuma Oh, iya, fakultas. dorang. Ya, cuma fakultas dorang. Kalau dorang ini memang universitas. Jadi kalau dorang katunan di dekanat, ini direktorat Kang. Kira-kira begitu Kang DP. Bagaimana DP perasaan pas jadi ketua BEM dan wakil? Sabar dulu Kak Jo. Langsung Gimana? dapat Biar todong. rasa apa? Oh iya. Kalau perasaan sebenarnya sedikit terbebani. Kalau dulu tanggung jawabnya masih membantu diri sendiri, kalau sekarang so punya tanggung jawab untuk membantu teman-teman dan adik-adik. Asal. Sih. Jadi memang kita tepuk tangan. Kita mengeluh dia ini. Dia merasa terbebani dengan ini tanggung jawab. Jadi jangan tepuk tangan. Kalau Pak Wakil, Sama. ada dekat komedi-komedi sedikit kan? Jadi sebenarnya kurang lebih sama gitu. Ya memang ada beban cuma ya orang orientasi sebenarnya memang di situ. Orang suka bergerak for mau bantu orang. Ya DP wadah di Badan Eksekutif Mahasiswa Unima. Itu sih kurang lebih. Terlalu tegang. Tapi dalam apa? Dalam hal yang positif. Terbebani tapi iya. punya manfaat. Betul, betul. Gitu. Jadi bantu-bantu lah dalam hal Sekali. positif Iya, toh, Kak. bantu-bantu. Memang kan tuh kalau jadi pimpinan organisasi bisa dikatakan kan, pimpinan organisasi Betul, betul. ada power lah yang lebih daripada teman-teman mahasiswa yang lain. Oke, karena kan di sini kan yang nggak punya pengalaman kampus cuma kita. Kan tuh begitu. Iya. Mar pernah Marso, mahasiswa. iya so ada pengetahuan kemarin waktu tong pergi di kampus yang Oh iya, baru-baru Pak. Kalau Jo dengan Tio ini so merasa populer. Populer sih kayaknya. Oh, karena kemarin gua di orang di kampus udah bilang kiapa ikut organisasi itu supaya populer. Karena populer waktu nak sukses. Begitu kan kita cuma mengutip apa yang dijawab kemarin. Aduh. Semua Mbak Uni Jonas dulu kita. Kemarin ini yang kita penasaran nih tugas-tugas sebenarnya apa, DP perbedaan di fakultas dan di univ apa. Mar ini katanya sebelum itu kapan kau ini dah pemilihan belum lama toh? Iya. Belum lama. Oh baru. Kau sudah solantik. Dilantik sudah. Oh solantik. Puji Tuhan sudah dilantik. So ada SK Oh so ada S. Iya Kang. sah-sah. Udah boleh senang sekali Kang. Iya, Kalau iya. biasanya kalau udah boleh senang begini tentu DP proses nak gampang. Iya, memang begini guys yang biar susah dan tuh hati cuma personal branding mau. Masuk akal. Betul. DP mekanisme kalau pilih di kampus bagaimana? Nah, bagaimana DP mekanisme? One man one vote. Jadi sama dengan orang bicara pilih presiden, bupati, gubernur. iya. Satu orang memiliki satu suara. Meskipun tiap orang itu punya yang berbeda kan. Punya pilihan yang berbeda. Ini yang berbeda, iya kan. betul, Penilaian. Iya, penilaian. Betul. Tambahan saudari kita. Sistemnya sebenarnya one man one vote sama seperti pemilihan presiden, bupati, wali kota dan lain sebagainya. Cuman tetap ada beberapa mekanisme yang di dalamnya menyesuaikan dengan situasi kampus. Oh. Contoh kalau di Unima, orang buatnya terpusat tuh. Ya. Jadi di satu tempat, satu TPS. Jadi semua fakultas datang di situ buat pilih. Iya. Menggunakan hak suaranya di satu tempat. Ada saksi-saksi loh. Ada Oh, saksi. ada. Tiap pasangan calon ada saksi. Berarti ada proses pendaftaran, Ada proses pendaftaran. kampanye kan? Ada Kalian kampanye, pasti. ada debat. Oh, ada debat. Iya, ada debat. Sama. Sama dari awal tetap. Ini juga yang menarik sebenarnya. Biasanya kalau pemilihan di universitas pakai rekomendasi.
Rekomendasi. Pakai rekomendasi. Jadi untuk mendaftar itu perlu ada fakultas yang mengusung. Oke. Kalau di Unima itu minimal 2 fakultas yang mengusung. Oh. Jadi perlu DP ada aturan itu. aturan untuk mendaftarkan diri harus ada 2 fakultas yang mengusung baru bisa mendaftarkan Nah, diri. kalau berarti kan ngoni terpilih karena suara gitu toh. Iya. Kalau menurut ngoni yang ngoni unggul dari yang lain apa? Selain suara, kalau suara gitu terpilih tuh orang. Kan begitu. Iya sih, betul. Coba suruh kita yang duduk. betul. Kalau menurut ngoni Dang, apa yang ngoni 2 keunggulan dari yang lain? Sebenarnya tendensius kayak kalau mau bilang kata Memang itu tapi subjektif. Cuman inilah tak perlu membandingkan dengan yang lain. Cuman kalau dari kita sendiri kita rasa dari segi track record dan pengalaman sedikit melebihi dari yang lain. Tidak jauh-jauh berbeda sebenarnya kalau bilang track record pengalaman dan lain sebagainya tidak jauh-jauh berbeda, tapi kalau dari segi itu bisa sedikit lebih dari orang lain. Bisalah sedikit mengklaim itu karena sudah melalui dinamika organisasi yang cukup panjang dari waktu semenjak menjadi mahasiswa. Jadi agak pede kan. Jadi bolehlah sedikit Memang mesti untuk pede, klaim mesti itu. pede. Bolehlah untuk sedikit mengklaim itu. Tapi kuntua bacalon waktu dulu begitu. Pede nyatanya ya nak sepede itu. Calon kuntua kan Dulu. Penak berapa tahun berapa penak dapat calon kuntua? 2000 berapa tuh lupa lagi kita. Selama kan. Penak kan berapa calon kuntua markala dorang dapat calon menang tuh. Iya Kang. Iya. Cuma itu apa Kang Pen kalau misalkan buat calon kuntua ada DP dinamika. Ada bedoi-doi lah. Langsung. Iya tuh. Maksudnya doi dong for apa kok kampanye. Itu sudah toh. Itu memang terbukti. Iya. Yang nak terbukti itu bayar suara. Oh ada. Kemarin nak terbukti. Betul kan. Nah, Kalau di kampus ada. Apanya? Bayar-bayar Yang begitu. begitu. Bayar suara. Nggak tahu kayak kalau dari orang nggak ada sebenarnya. Oh, ini enggak ada. Oh berarti gereja kalah pangoni Kang. Di gereja harusnya so ada begitu. Iya. Oh syukurlah Unima belum ada begitu. Iya, Toh. Kang. Iya. Karena gereja emang so ada begitu. Berarti nanti orang mesti apa? Ada studi banding dengan gereja supaya Jo, kayaknya pernah tua di Jakarta. Maksudnya kayak gitu dia pernah tua aku semua cerita-cerita. maraman gak sih? Aman. Ini kalau apa yang bikin Ngoni suka dan ada di posisi ini? Maksudnya tadi kan kata Ngoni sudah jelaskan bahwa ini beban toh. Memang mesti terbebani. Iya, dorong sudah jelaskan bahwa ini beban. Apa yang mendorong Ngoni for mau ambil ini beban? Tahu gak Jo dulu? Iya. Ada? Bagaimana Pak Ini Wakil? beban positif ya, bukan Iya. beban yang sementara viral sekarang ya. Oh iya, beban. Ah kita nih tahu Apa sementara tuh? viral. Ntar semua ada di muka rumah ini silahkan. Aduh. Apa itu tadi? Beban. Apa yang Mendorong Iya. di trigger Motivasi Ngoni. orang ya. Jadi Jadi ya sebenarnya sama dengan tadi sih DP jawaban. Orang melihat banyak keresahan di fakultas. Cuma di universitas itu kebanyakan orang yang urus, malahan bukan orang P bagian atau orang P tupoksi begitu. Sebenarnya pernah ada BEM Unima Kimo PLT. Dia tidak menjalankan DP tugas pokok dan fungsi waktu itu. Nah, orang membantu lah dia. Oke. Cuma ya seringkali orang juga petugas di fakultas nandak 100% atau nandak maksimal. Jadi ya timbul dari situ orang keresahan. Ya jadilah orang motivasi mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden waktu itu. Oh, oke, presiden dan wakil presiden. Tadi tuh coba bilang BEM. Dan Mas sama DP kata itu dua. iya. Sama. DP sama Fun- itu ya. DP fun fact sebenarnya H-2 itu berarti ndak ada wakil presiden. Oh. H-2 pendaftaran calon. Itu karena pilih-pilih Grat atau? Itu sedikit harus sedikit dijelaskan sebenarnya kalau mau tadi harus bercerita sedikit. Bukan karena pilih-pilih. Jadi sampai di satu titik pada waktu itu belum menemukan siapa ini yang Mar yang menawarkan diri ada selain yang menawarkan diri. Ada. Sebenarnya sepertinya kayaknya sempat mau menawarkan diri. Oh. Cuman
pembicaraannya belum sampai di titik itu. Oh iya, ada apalah ya tawar-menawar Ada begitu kan biasa. tawar-menawar. Iya biasa pasti. Sempat ada komunikasi dari beberapa pihak tapi belum sampai di titik kesepakatan. Gitu. Berarti tuh memang berjodoh dengan Jo, no begitu. Cuma kan nanti pas pendaftaran baru tahu kalau orang dua yang mencalonkan diri. Jadi belum masuk sebenarnya kalau di radar elit mahasiswa ini bahasanya ada bahasa dosen di kampus. Ada bahasa dosen di kampus ini elit mahasiswa katanya. Kalau di radar elit mahasiswa sebenarnya orang masuk radar katanya. Cuman untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain kan enggak masuk. Nah, dari radar itu ditanyalah satu-satu siapa yang possible buat naik. Nah, yang paling possible buat naik sebenarnya bukan kita. Ada beberapa nama yang lain. Cuman pada saat itu basis kepercayaan orang ada di kita. Nah, jadi makanya adalah beberapa pihak datang buat berkomunikasi supaya ada kesepakatan mungkin jadi wapres atau menawari kita jadi cawapresnya atau mereka udah punya calon presidennya terus menawari kita jadi calon wakil presiden karena waktu itu belum ada belum ada informasi atau apapun itu yang bilang kalau misalkan kita mau naik jadi presiden. Gitu kan. Ada. Seru Jurin kan Seru. news mobile. Jadi ada dinamikanya lumayan seru. Jadi 2 bulan itu dinamikanya lumayan seru. 2 bulan. 2 bulan. Prosesnya kan dari pendaftaran sampai dilantik 2 bulan lumayan seru. Kalau pada akhirnya Jo, bagaimana dia cerita? Kan 2 hari sebelum toh? Nah, Cuma senyum-senyum lagi. nah sebenarnya Mau jawab nyasal takut kita ada jangan duduk. Mau jawab kaget isi di sini. ini disclaimer dulu. Jadi kampus sebenarnya ini kan juga jadi tempat yang bebas untuk kita belajar. Nah, di dalam kampus juga sebenarnya kita juga mempraktekkan sistem-sistem politik. Iya. Nah, sistem-sistem politiknya bukan sistem politik sih, tapi maksudnya apa ya namanya kebiasaan-kebiasaan politis yang Memang kalau biasanya terjadi. Iya, kali kampus kok politik praktis toh. Iya. Birokrasi. Iya, kan iya. belajar dari situ tuh. Nah, dalam segi ini politik pemilihan ini menimbang nama-nama yang memasuki radar untuk menjadi wakil presiden. Satu nama yang muncul itu Kak Jo, sapaan akrab sebenarnya Kak Jo karena senior. Nah, pertimbangannya apa? Pertimbangannya apa? Yang paling pertama dipertimbangkan itu balik lagi ke hal tadi track record. Nah, track record. Kak Jo ini dulu mantan ketua BEM FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Juniornya Kak Yosi berarti. Nah. Iya. Nggak datang ke Yosi. Kak Yosi nggak ada. Sibuk kan dia kan? Sibuk kan Kak Yosi? Kak Yosi sibuk. Kak Jo ini punya track record panjang dari segi advokasi buat mahasiswa-mahasiswa. Dan bisa dibuktikan semua mahasiswa juga pasti yang tahu dengan Kak Jo. Kalau dengar kata perjuangan, pergerakan, advokasi mahasiswa, nama paling pertama yang muncul di kepala itu pasti namanya Kak Jo. Oh, bukan main. Jadi, berikan aplaus penonton, enggak ada kan? Ya, terlepas dari semua berita-berita yang mungkin terlekat di namanya Kak Jo, tapi Kak Jo sebenarnya ini jadi pada waktu itu dipertimbangkan ini Kak Jo salah satu orang baik yang punya niat untuk merubah apa yang sebelumnya belum tertata dengan rapi di universitas. Makanya dipilihlah. Atas kesepakatan bersama, konsensus dipilihlah Kak Jo. Kak Jo. Merubah apa yang belum rapi, berarti lima belum rapi-rapi amat. Iya kan. DPI-nya rapi itu apa? Kalau di zaman Ngana dulu. Iya, zamannya Dela dulu. Zaman Dela yang nggak rapi lah. Pungli masih ada zaman kita, Pungli masih ada. Cross check sekarang Tetap sebenarnya masih ada. Cuma Pungli masih ada. Kemasan so lebih pandai lebih pandai. Betul. Cuma Pungli masih ada ketika orang berani menyuarakan itu, intimidasi masih ada. Di zaman tahun berapa itu kata orang Yos? Yosi kata ada kan? DP intimidasi bagaimana? Tanah mau lulus kan gitu. Kurang lebih begitu. Berarti so cross check sekarang masih ada. Nggak bilang anak mesti lulus, Mar.
banyak kesulitan yang udah apa dan begitu. Sebenarnya sih bukan ke kita pribadi tapi teman-teman yang kan biasanya kalau pengurus organisasi kan waktu itu jadi pelaporan tuh. Kalau kita sih secara pribadi enggak tapi tamang-tamang jaba lapor banyak dang katu. Ada beberapa dang dan waktu itu bolehlah diselesaikan. Kan kira-kira begitu kan Yos? Sorry Yos. Ada lagi? Itu yang paling umum kok yang mungkin masih terjadi sekarang kan. Nah itu narapi Kang. Cara mau rapi itu bagaimana? Nah, cuma kalau kita ideal setrika tuh. kalau idealnya kan tuh aturan di Unima dengan DP pimpinan terasa dorang ada ya keinginan bersama untuk menjadi lebih baik, cuma kan kampus besar tuh pena. Iya. Nah, jadi oknum-oknum inilah yang ya seperti yang orang tahu no begitu dah. Tada coba si cuci ini bantu dong. Besar memang Unima ini, karena dari fakultas sebelah ke fakultas sebelah mesti naik oto. Lain kan jalan boleh, ini lelah besar. Sebenarnya kalau usaha untuk memperbaiki itu semua sudah sejak lama dilakukan. Nah, beruntung sekarang rektor baru, ini kan rektor pasti pemegang kekuasaan paling besar di Unima. Pasti apa rektor bilang A kali A ini kalau misalkan dosen-dosen, staf apa segala macam. Rektor bilang A pasti A dia memiliki satu perintah. Kalau nak satu perintah angkat kaki dari Unima pasti begitu. Nah, beruntungnya rektor sekarang itu punya komitmen buat mau mengatasi itu. Buat mau mengatasi pungli. Rektor baru ini kan kapan udah mulai? Ini tahun kapan? Iya, tahun lalu. Rektor ini tahun Kang. Ini tahun cuma DP proses tahapan dari tahun lalu. Untungnya rektor ada itu. Ada punya komitmen yang paling besar. Bahkan ini BEM ini langsung approach, langsung akses ke rektor langsung buat contoh orang ini mau mengatasi masalah pungli, nggak perlu mau kemana-mana langsung ke rektor. Jadi dibuka akses langsung. Kalau masalah-masalah seperti itu langsung aksesnya ke rektor. Kalau ngoni dulu dia cerita ke rektor. Ada DP tahapan. Banyak dinding Kang. Maka tuh kalau komitmen setiap rektor kan pasti ada DP. Komitmen, cuma mungkin sekarang lebih kita kok rasa cuma satu tuh rektor yang kita pejaman yang ini. Baru terrealisasi sekarang. Iya, kita pejaman yang ini. Yang kasus besar Unima dan yang menyeret nama mantan rektor itu. Orang pejaman tuh itu. belum masuk orang kan. Iya, belum. Orang pejaman di cuma harusnya Kak Jo tahu sih. Belum itu sekitar tahun 2000. Dong memang belum 2015 2016 tuh yang lama sekali itu yang besar sekali kasus sampai pokoknya besar sekali kasus. Nah, di orang angkatan itu kok memang ada kasus yang besar sekali itu. Jadi kan tuh memang kampus berbenah banyak dan waktu itu. DP sisa-sisa masih ada sampai sekarang no. Begitu. Boleh tapi jawaban ini enggak aman ini tuh. Aman. Boleh? Aman betul. Aman. Orang ini ada persaingan enggak? BEM atau presiden tahun lalu yang ini orang masih lebih bagus. Ini tuh kita mau tanya kan tuh. Soalnya tanya pada orang, kan ada tanya Pak kita soalnya kita Jadi kita harap juga sebenarnya kalau dari kita dari yang sebelumnya yang tua-tua yang muda-muda tuh ada koordinasi enggak? Jangan sampai hal-hal begitu kok yang bikin tuh koordinasi rusak tuh. Karena ngoni tadi mau ada orang mau lebih bagus dari orang biasanya begitu kalau ada senior di gereja lebih begitu. Kalau kita apa? Kita sudah jauh tuh ke angkatan orang pens. So jauh. Kita lulus 2019 baru masuk tuh. Iya gitu jauh sekali. Baru masuk gratio. Kong orang pe angkatan memang cuma satu tahun jabatan, orang langsung bikin pemilihan. Orang kok apa ikut aturan menurut Kepmen 155 kira-kira begitu Kang. Kalau ngoni bagaimana dan kalau ngoni bagaimana? Kita mau tanya Pak Yosi lagi mana ada dia. Jadi kali 1 tahun atau Betul. Nah, kalau ngoni kan sebelumnya PLT. Berarti sebelum ini PLT yang ada pemilihan dulu yang DP ketua BEM dari FBS itu siapa? Siapa kata Is? Iya, BEM Unif dang yang ngoni yang dapilih itu. Kak JJ dia tuh. Iya, pantau. Dia ketua BEM waktu itu. Dong Yosi Pejaman banyak sekali dinamika, susah sekali coba pilih ketua BEM di Unima. Waktu kita pengangkatan dari 2013 sampai 2000 Universitas. 2013 sampai akhirnya terpilih tuh. Reflindo 2017. Oke. Sorry. Reflindo. Belum bilang nama orang tuh. Enggak, apa orang kan aku kenal orang kita tahu. Oke. Iya, waktu itu ketua BEM Reflindo. Kongan abis itu JJ.
Nah setelah JJ siapa? Itu kok tuh kita bingung. Ada vakum. Vakum lagi. Lama-lama. Jadi kayaknya lumayan panjang vakumnya, baru Tunggu kita ada- mau perjelas. Vakum karena nguninin tahu atau dorang tetap ada pergerakan maksudnya memang vakum atau dorang ada pergerakan nguninin tahu kan? Kalau menurut Kalau dari kacamatanya kita, berhubung pakai kacamata, oke. memang vakum. Memang vakum kan? Waktu PKDMB ada terlihat, waktu kita PKDMB 2021 biar cuma online, kemarin Ada, laptop kan? ada. Nah, cuman setelah itu beberapa kali terlihat sebenarnya 1-2 kali. Cuman mulai tahun 2023, 2024 sampai tahun lalu vakum. Vakum. Oke. Kayaknya pengurusnya juga Sululu semua ya. Iya, Sululu semua. Ada pergerakan. Kenapa kalau vakum begitu gimana? Nggak ada no. Ya ada ketua bantu-bantu mahasiswa ada. Ya, itu jadi alasan tadi kenapa orang sampai maju. Jadi pemantiknya juga salah satunya itu. Oh itu kan. motivasinya karena melihat itu dari Melihat situasi. Nah, ada yang membantu. DP karena kiapa vakum? Ya itu alasannya orang. Alasannya orang. Tahu nggak tahu. Marka Kak Yosi tahu kan? Iya, Yosi Yosi kan ada. Yosi kan ada. Yosi dia bilang tak pernah tanya. Dia bilang kita kurang dana. Sama suruh nggak datang. Tahu. Ini kalau misalnya banyak orang yang berpikir kalau pimpinan organisasi dan ini cuma eksis for diri sendiri dan pengurus. Nggak ada mungkin kontribusi for mahasiswa yang lain dan cuma sekedar popularitas semata tuh sama dengan yang tadi Penak bilang. Iya, itu di fake one. Iya. Iya. Jadi Yosi Penak gua. Selama. Baru-baru. Sapu ini banyak. Begitu dang. Bagaimana nih kalau misalnya ada, kita berani jamin pasti akan ada 1-2 mahasiswa yang kita mau tanya, dorongin tahu apa itu BEM. Pasti. Bagaimana mau Betul, mengatasi betul, hal betul, itu dang? Maksudnya berarti memang nggak tersentuh oleh mahasiswa lain. Begitu dang. Nah itu harusnya dikampanyakan kah? Atau dorang Iya. yang mesti cari informasi itu atau bagaimana? Atau memang ini mahasiswa kan harusnya dong cari tahu, bener mahasiswa. Oh iya kan. Kalau dari kita sebenarnya dalam hal ini ada 2 tipe mahasiswa. Mahasiswa yang sangat-sangat tertarik untuk mencari informasi. Grad mulai nyaman kan. Lanjut grad. Dengan mahasiswa yang ya kayaknya memang niatnya buat masuk Unima itu memang kuliah pulang. Jadi lulus cepat, kalau boleh 3 tahun setengah. Jadi ya setidaknya informasi-informasi terkait organisasi yang mungkin anggapannya dari dirinya sendiri itu tidak terlalu penting untuk studinya itu dilewatkan. Nah, itu jadi salah satu ruang kerjanya orang juga sebenarnya buat mengedukasi. Organisasi ini jadi tempat yang bagus untuk bertumbuh, berkembang, menambah pengalaman, belajar. Tapi ya kalau masuk organisasi jangan cuman ambil namanya. Nah, itu yang orang imani sampai sekarang. Kalau bicara imani tuh, bicara imani pasti diseriusi. Nah, Tapi salah kita junior gitu orang. Berarti kita yang salah mengedukasi orang. Oh. nah, Dia masih dapat tinggal di Masa itu tuh Egon. sebenarnya harus mengimani paling pertama itu organisasi jadi tempat untuk mencari pengalaman, belajar juga. Sebenarnya nggak apa-apa buat salah sesekali Kak Jo, aman toh? Ya, Lanjut. Nggak apa-apa. Sesekali nggak apa-apa. Karena dari kesalahan kan orang belajar. Iya. Cuma yang masalahnya kalau salah berkali-kali di kesalahan yang sama dan itu tuh Iya itu masuk. dari masalah loh. Yang pastinya kalau misalkan boleh bertanggung jawab, boleh ambil semua manfaat dari organisasi ini untuk berdampak ke mahasiswa yang lain bahkan ke masyarakat, popularitasnya akan mengikuti dari belakang. Oh, betul. Iya. Popularitasnya akan mengikuti dari belakang. Tapi jangan jadikan itu hal nomor 1 buat dicari. Iya. Apalagi orientasinya ke situ. Yang pasti bertanggung jawab di posisi dan jabatan yang diambil, mengerjakan semuanya dengan segenap hati, meskipun terbeban dalam konotasi positif, ya pasti akan ada jalan lain yang bisa memberikan benefit yang luar biasa ke diri kita. Kayaknya kayak begitu. Mereka nggak salah juga tuh kalau orang mau misalkan tuh kita maba, punjo yang berorasi tuh waktu orang dan mos
PK2MB sekarang. Apa kalau orang Ospek. Jo Probinas. dengan DP tampilan sekarang tuh begitu. Maksudnya gitu. Kita suka jadi sama yang Jono, mau jadi populer kan ya nggak salah juga. Nggak salah. betul. nggak salah. Itu Nggak tuh. salah. Cuma yang jadi salah ketika dorang cuma pikir DP populer, nggak pikir DP tanggung jawab. Ngoni ada rasa begitu nak? Waktu Ngoni masuk kampus lah atau Ngoni ini? Rasa apa? Maksudnya Ngoni kan ada dua jenis orang toh. Ada yang mau tahu tentang organisasi atau Ngoni yang masuk kampus suka kenal lebih organisasi. Ngoni termasuk orang yang mana? Kita. Iya. Kalau kita, tapi tujuan awal cuma kuliah mau kelar cepat, tadi mau tahu ini organisasi. Nah bisa saja ngadil sih waktu ngana PK2MB. Keren juga kan begitu ngana masuk organisasi kan bisa saja begitu. Iya sih. Mereka tuh pada akhirnya kita masuk organisasi. Walaupun tapi tujuan utama karena kok orang dia bilang waktu baru mau kuliah, kalau kata masuk organisasi mau kelar lama. Nah, iya. Dorang jadi Semua lah, yang ya. dari dulu itu. Stigma seperti itu. DP stigma akhirnya kita masuk organisasi karena kita ada kekhawatiran dengan hal itu, kita masuk organisasi tapi tujuan utama mau buktikan kalau pimpinan organisasi pun boleh kelar cepat. Bukan berarti itu jadi tolak ukur ya, tapi maksud beda-beda yang orang Beda-beda. Pilihan. Waktu di akhir kita goyah belum kelar tuh kita ini. Bayar sebenarnya gitu. Maksudnya bukan bayar tapi maksud di semester 8. Oh. Di semester 8 kita mesti kelar seharusnya. Kita ada di satu titik yang kayaknya kita masih suka dengan ini organisasi. Akhirnya tadi diskusi lah dengan tapi teman Daniel DP nama. Orang dua kok yang sama-sama. Oh iya. Mantan ketua BEM Vekon dia sebelum Yosi. Pas bercerita dia bilang, "Dan, boleh tuh orang ini Unif kok ada tawaran biasa rupa ngoni dan Ya itulah. boleh tuh Udah orang." lama karena organisasi. Karena kita sobat gitu. Bisa juga terjebak karena populer. Iya maksudnya. Atau Tuh, itu betul tuh kelewahan deh. Jelas sekali. Bagaimana? Kita berani bilang iya karena kita lulus. Orang berani dorong nanti kita yang bilang. Betul, kita ada di titik yang kayaknya jangan dulu, soalnya waktu mau lulus masih banyak sekali kasus sedang akhirnya tapi Daniel bilang enggak, dari orang tujuan awal apa itu yang terang bikin, makanya tetap tong bakal 8 semester. Siap. Oke. Mereka tuh bukan berarti kita đang menjudge yang kalau kata ada yang suka pakai semua DP waktu yang pemerintah kasih pun enggak apa-apa. Oh begitu. Iya. Sudah kita agak paham. Lanjut. Jadi begitu, so di mana ini kita tuh jadi pertanyaan bagaimana ini? Jadi balai di tadi setelah Kak JJ kungan siapa itu yang PLT ada? Iya, PLT. Aku ada PLT lagi tadi. Sebelum itu. ada 2 kali PLT. Jadi sekjen PLT pertama, baru PLT kedua, baru PLT yang paling terakhir. Oh banyak yang ada PLT. Mem-PLT kan. Berarti apa waktu itu univ senior nak mampu bikin regenerasi, kaderisasi atau apa DP? Itu kurang tahu kuman sih. Kalau bilang nak mampu sebenarnya tergantung orang menilai. Cuman kayaknya ada hal yang membuat orang terkendala dan terhambat buat Apa regenerasi. biasanya DP hal itu? Ya biasanya kurang koordinasi antar ormawa tiap-tiap fakultas. Tidak ada yang menginisiasi. Iya Kang. Jadi perlu perlu ada tuh yang inisiasi menginisiasi. itu. Ada orang ngoni ini berarti setelah tuh PLT banyak itu baru dorang. Baru sekarang. dorang. Oh. Itu orang definitif pertama kan, yang dipilih langsung oleh mahasiswa. Iya, dipilih langsung. Ada nggak orang-orang yang bilang, boleh kok PLT jong ini dah buat inisiasi. Ada orang gitu. Mungkin ada semua. Kayaknya ada. Kayaknya oke. Mungkin ada. Ada kata? Ada. Ada itu. Aduh. Marinus, panjang sekali dan DP. Kita penasaran dengan ini. Orang kan sama-sama tahu apa yang lagi viral sekarang tuh di semenjak Kita nih tahu. kita setahu. Iya. Jadi semenjak pemilihan Oh, setelah viral yang di akun sosmed tentang Unima. Tentang Unima Tentang atau di Unima. akun Mengenai Unima. Mengenai Kita ini bilang ranah Jo, kampus info ini, ranah Unima, kampus. langsung. Carlota Unima dengan mata kuliah Unima. Kita iya. senang sekali kok ketika ada, maksudnya ada dan protes-protes sama ini gitu. Kita mendukung sekali. Pengguna lah mendukung untuk Mendukung. Maksudnya Sangat. akun ini kayak apa? ini akun-akun yang jaba posting-posting tentang Unima. Marco, orang nak mau bahas DP itu. Kita lebih penasaran kan orang postingan tentang Jo. Dong posting-posting tentang Unima apa DPIC? DPIC tentang itu maksudnya tentang sama Beragam tentang lah, Unima beragam. beragam. Ada DP Cuma yang pasti politik. Kritik atau? Apa? Nanti Mengkritik. nanti. Iya, nanti editor tolong. Editor. Ini aku. Boleh. Iya. Marco ada postingan tentang dorang menggugat pemilihan BEM. Oh.
Oh, nyak suka dengan Iya. orang terpilih begitu. Dorang menggugat pemilihan BEM. Cuma kita yang tahu, kita sih selama ini mengikuti, maksudnya kita masih cari tahu dong tentang Unima, akun apa yang dorang pakai. Oh iya. Ini akun ini muncul setelah pemilihan. Ya, Iya. Oke. Setelah pemilihan. ada beberapa Akun. akun yang timbul. Muncul setelah pemilihan dan dari Dan postingan. Malahan postingan pertamanya tentang orang dua. Iya, makanya kita orang tertarik undang karena kita suka tanya langsung dan kita suka teman-teman mahasiswa yang lain karena kan pasti banyak yang Bali ya tuh postingan itu tuh. Nah, bagaimana mau tanggapan tentang itu? Tentang itu postingan. Dari kita aja. Oh, iya. Karena Karena itu sangka ini ya. aduh, sebenarnya kalau mau bilang kecewa sebenarnya sadiki kecewa. Mau sampai di rumah kan orang tua bertanya, kayak apa berita ada di mana-mana. Langsung personal sekali ini dah. Iya. Memang kok Jo yang dorang bahas kan? Iya. Karena bernegatif thinking, berpositif thinking. Oke. Jadi cuma jawab begini Pak Haji sedang saya bilang kali kan. Helekan Gibran Raka Buming Raka orang mau goyang so cuma Joshua Korengke. Kalau kita masih mendingan Joshua daripada Gibran. kan kita Kan punya ini tuh pendapat. aduh. Cuma itu sih ya tanggapi secara positif saja dengan kalau mau bilang dari dorang penilaian itu masih kurang objektif karena kita juga langsung mengomentari itu postingan. Nah kita bilang di komentar itu alangkah baiknya konfirmasi terlebih dahulu karena waktu itu kan orang bilang bukan mahasiswa aktif. Padahal salah satu indikator menilai mahasiswa itu aktif atau tidak membayar UKT, kita bayar UKT. Oh, kita Mas. bilang. Oke. Dia bilang kalau misalnya butuh kita slip UKT kita kasih begitu lah. Cuma waktu itu memang di Peredikti tertulis bukan mahasiswa aktif begitu. Waktu itu Pak sebenarnya di pangkalan datanya ini ada lihat di postingan PDDikti sendiri pun ada bilang ada maintenance, ada perbaikan atau ada apa. Jadi kayaknya data-data yang mahasiswa itu belum terupdate di PDDikti. Oke. Jadi Marka tuh mungkin orang berpositif berpositif thinking. Mungkin dorang tuh itu kan data dari PDDikti kan akurat sebenarnya toh. Iya. Dorang pikir seperti Oh, dorang jadi- pikir seperti Betul. Itu lembaga yang dapat dipercaya. itu lah. Jadi Jo dong kira artinya Jo ini so lulus atau apa? Iya. Atau bukan mahasiswa Bukan aktif. mahasiswa mahasiswa aktif, aktif. bukan mahasiswa aktif. Dia bacalon, harusnya kan nggak bisa. Nggak bisa. Harusnya nggak bisa. Begitu. Itulah yang jadi itu kok kan DP tuntutan utama kan. Iya. Tuntutan utama sebenarnya kan tuh DP tuntutan utama ke KPRM. Harusnya ke KPRM memang bukan ke Jo. Cuma karena katu Jo DP apa jadi deng Jo nama subjek nama utama. sekali. subjek Ada utama. kepikiran nggak itu dari lawan, lawan di pencalonan presiden? Oh iya kan? Di Kalau- kubu sebelah. Iya, karena dulu kita yang tapi kuntua kita langsung bahas begitu loh. Waktu tapi saingan jadi, tak langsung aja. Kalau dari kita sih sebenarnya ya kalau mau kepikiran dorang atau bukan ya kembali lagi orang berpositif thinking. Ini kan orang ndak lihat juga DP orang siapa. Tuh. Jadi ya mungkin orang di luar kampus cuma karena lagi hype-hype-nya orang masuk di sini itu sama dengan orang presiden bilang antik-antik asing masuk di dalam. Berarti nih akun-akun ini nggak ada identitas deh dong. Kita sih nggak Ya, tahu. kurang lebih seperti itu. Kalau kita sampai sekarang tentang oke. DPD. Kita nggak tahu. Kak Yos, aduh Kak Orang Yos nggak kita tahu. ada. Kita mau tanya Kak Yos tahu Tahu ya, atau kalau- enggak? Lanjut Jo. Oh, gerak. Oh, jawab yang tadi satu kali. Kalau mengenai ini akun sebenarnya kita sebenarnya senang ada mahasiswa-mahasiswa ataupun siapapun dia yang membuat akun ini yang berani untuk mengkritik, Iya. yang berani Kalau itu untuk kita sepakat lah. berani untuk mengkritik. Kita juga sepakat sama diskusi tadi sedikit sebelum rekaman terkait itu. Oke. Sepakat, sangat sepakat. Kita senang ada mahasiswa yang kritis dalam melihat hal itu. Tapi masih perlu ada yang diperbaiki dari caranya mereka. Akun-akun ini bisa jadi media untuk memberikan pemikiran-pemikiran kritis, tapi ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Salah satunya ini harus ada konfirmasi dulu. Oh, biar betul. biar apa informasi dari akun-akun ini akurat disampaikan. Berarti nak valid Kang dorong dia bilang. Iya pasti nak valid, pasti nak valid. Kita sayang kalau misalkan dia mahasiswa kita sayang.
kita sayangnya kenapa kalau misalkan dia memberikan berita yang tidak valid atau yang lain Mar jangan sebagainya. sayang, kaki tidak sayang balik. Nah apa-apa. Kaki laki Tanggung jawabnya gitu. Mesti sayang semua mahasiswa. Oke. Mar jangan Unstrat, Unima Jo. Harus ini mah. Oke, lanjut. Nah, sayangnya kenapa? Karena kalau sampai sebentar ada pihak-pihak yang merasa tersakiti atau diserang secara personal, terus melaporkan orang-orang ini, karena memang terbukti tidak valid berita-beritanya, karena tidak melalui proses konfirmasi dulu. Jadi sebenarnya mereka kayak Kak Jo ini yang diserangkan punya hak juga untuk memberikan informasi yang benar. Tapi kalau misalkan sudah disetting opini publik oleh akun-akun tersebut lumayan bahaya juga buat mahasiswa-mahasiswa. Kalau dia mahasiswa, buat mahasiswa yang memegang akun itu bahaya. Kalau sebentar Kak Jo lapor, enak itu. Nah, lapor. Nah, orang aman kok sebenarnya seperti itu. Orang malahan senang melihat postingan-postingan seperti itu. Berarti ada atensi kata itu. Iya. Iya, betul. Meskipun orang cemburus tuh mungkin. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan mau memberitakan yang seperti itu, ya silakan saja, itu hak mereka. Tapi sebagai mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi tuh, harus tahu lah mensortir informasi yang perlu disebarkan. Jangan seakan-akan karena media sekarang udah gampang buat disebarin, jadi informasi-informasi yang didapat atau nggak dikonfirmasi duluan yang disebarkan, itu kan sama saja mengurangi nilai akademis dari mahasiswa. Nice. Puji syukur TMP masih Iya, masih ada dasar kung jago. Kita mau tanya soal itu sebentar, Bro. Masih. Kita mau tanya soal itu sebentar. Oke, boleh. Mar ini kita pas pertama kali tapi tamang kirim toh tentang ini akun dang. Dong kirim kong pertama kali sih bukan yang jawab berita yang dah bahas pungli-pungli itu. Oh, iya. Ih, maksudnya maksudnya ternyata ada dang orang-orang yang berani dang membahas itu dang di zaman sekarang. Yang kita lebih penasaran, maksudnya kita penasaran sekali DP orang ini siapa kali mahasiswa. Maksudnya dia pikirkan itu ada resiko semua itu tuh pasti ada resiko. Ada resiko pasti dang. DP resiko ya dapat intimidasi begitu dang tuh. Pasti dang. Mar maksudnya itu kita senang kalau ada mahasiswa yang begitu. Cuma kembali lagi ke tadi, maksudnya akurat enggak DP berita. Iya, dan orang kali ambur berita, bapak dulu. Iya. Orang Betul ya. Iya. Karena itu mesti dipastikan baik-baik. Mesti pastikan. Betul. Karena untuk dikonsumsi publik kan, orang ada kalau kita ada tanggung jawab, maksudnya sebagai media. Orang kan media toh, itu harusnya ada tanggung jawab untuk memberikan informasi yang meskipun nak sebesar orang tuh. Betul. Mari kita setuju itu akun Carlota Unima, hafal Carlota Unima kalau IG, mata kuliah Unima kalau TikTok dengan info Unima. Kalau orang boleh baku dapat kong sharing-sharing kita suka sekali. Ya boleh sekali. Kita suka sekali, maksudnya kalau ngoni mahasiswa atau siapapun ngoni, karena kalau ngoni tujuan baik untuk memberikan dampak positif lewat itu berita-berita, Pak, paling buka lihat orang ini. Jadi kan. Dela kan selama lulus, siapa rupa sensitif di orang kan, sentimen. Sensitif jangan mengirim langsung. Jangan. Sebenarnya kalau sensitif enggak, cuma kita merasa memiliki sadar. Nah, karena itu alma mater tuh. Nah, karena orang media-media tahu tuh tentang begitu jadi orang nak betul sto ini gitu kan. Mar kalau itu betul, orang akan bersama-sama mengawal itu toh. Iya, Ngoni pasti akan sama-sama di situ toh. Pasti. Kalau semua yang pungli-pungli itu betul, Ngoni pasti akan sama-sama. Soalnya kalau Ngoni tidak sama-sama, Ngoni tutung mau. Orang sangat-sangat terbuka nih kalau misalnya teman-teman dari IG itu mau panggil diskusi, orang sangat-sangat terbuka. Kita Gratio mau baku telepon, yang penting jangan sleep call Boleh lagi. Jangan kaget jangan kaget orang fans. Nggak curiga nak itu akun siapa? Curiga. Kaki Edgar tuh. Betul loh. Iya, karena di waktu dong datang dia nyak datang.
Itu curigaan ya. Oh iya kan. Nanti orang mau tunggu DP klarifikasi di video selanjutnya kan. Oh ada habis ini ada lagi. Orang mau tunggu DP klarifikasi, jangan kaget. Betul juga Benak ada bilang itu. Kita penasaran yang ya itu sudah itu sampai situ. Sudah toh. sampai situ. Agenda kalau jadi apa dang presiden kampus bagaimana nih terjun ke fakultas. Apa Kita penasaran loh. Blusukan. Kan dengan kita tadi boleh tuh kita kan keapatannya enggak kuliah bye-bye dulu. Ada semester 3 keluar dari FBS. Oh apa berarti sama dengan Bung Rocky Gerung ya? Oh iya, Rocky Gerung gitu. Mendeokan diri. Oh iya, mendeokan kita yang kampus. DO Pak. Sini. Soalnya waktu itu Felix jadi pelatih toh. Dia kan Iya, kan. anak musik toh. Kau jadi pelatih kordang. Sudah apa DP ilmu? Iya, kau kan karena pena tua, pasar gemim kan bagus. Iya, betul. PSK sebagai pena. Orang PIO. Cuma ada salah satu program dari Unima DP nama RPL, Apa itu? Rekognisi Pembelajaran Lampau. Jadi Pena boleh masuk ulang kuliah. Boleh masuk dah? Iya. Yang Karena penting kan nggak Pena DO. ada Biar ini toh Yang penting nggak DO, no? setahun dulu sekali no. Yang penting nggak DO. Yang penting enggak DO kan. Karena sekarang kalau DO di itu kampus, nih boleh RPL di itu kampus. Nah, kalau kita Peraturan mau masuk, fakultas mana yang Unirekom akan kita masuk? sesuai dengan Lanjut, Pena Kak. PBC itu FBS. FBS kan? Iya. Wah, ada tuh FIFA tak suka kau di FBS no? Apa? Apa? Tak suka no. Satu nama so di sini lo sudah juga tuh. Ada nama. Ada, sudah. Oh, Dosen tuh pasti dosen. mahasiswa. Sistem. Sudah. Terus itu mau bilang apa? Iya. Apa? iya. Cuma Agenda bahasa pusat di kita di. Ya, mau Agenda. kita bilang Jo, yang kita mau di kuliah dulu. Dulu kan kita dari PTP rumah 2 kali transit toh. Kita dari rumah naik ojek sampai plaza, dari plaza sampai Gereja Katolik Tataran sampai ke kampus. Itu 3 kali kendaraan. Kita sampai jam 8. Dosennya ada, Anci atau mayornya ada. Tak pulang-pulang di rumah, ketua kelas telepon. Oh iya, kenapa nih rumah masuk Jo? Malas deh gitu. Kita malas di Unima no. Begitu. Sistem. Betul. Dorang dua ke dalam hati sama lagi. sama, tetap ada yang begitu, sama pasti. Berarti yang bapak itu yang mau diperjuangkan kan? Iya. Oh, Diperjuangkan. di agenda-agenda no, ini betul. Iya. Agenda Agenda terdekat lah. Agenda terdekat lah yang ini. kalau sekarang kan masih sementara dalam pembentukan pengurus. Jadi perlu ada orang-orang yang juga membersamai orang sama-sama di BM. Agenda-agenda setelah ini, agenda wajib yang akan selalu dilaksanakan dan lain sebagainya, pasti itu mengawal hak dan aspirasi mahasiswa. Nah, baru ada rencana di bulan September atau Oktober ada sebenarnya ini forum kuliah umum, tapi dalam bentuk seminar yang akan datang direncanakan, ini baru direncanakan, kayak ini minggu depan dikirim undangannya. Ada satu menteri, satu pengusaha nasional, baru satu mantan kepala lembaga, ada lembaga nasional lah yang akan diundang buat datang sama-sama. Programnya BEM ini atau? Iya, inisiasinya BEM. Inisiasi, oke. Baru kemudian agenda-agenda lain yang paling wajib juga selain mengawal advokasi mahasiswa itu memperbaiki ini tatanan organisasi mahasiswa yang ada di Unima. Karena itu jadi keresahan kan, jadi keresahan orang sama-sama supaya vakum-vakum yang sebelumnya itu tidak akan terjadi lagi. Jadi regenerasinya akan terus berjalan supaya TMP boleh undang presiden wapres yang baru nanti. Oh, tahun kita depan. baru bilang suka orang. Oh kaget Pena semua kuliah ulang terus. Iya, boleh. Cuma ada ini mungkin yang Pena tanya gua sebenarnya. Ada hal menarik sebenarnya yang kita temukan saat jadi ketua BEM. Nice. Sebenarnya waktu masih jadi anak himpunan dulu waktu masih mahasiswa baru ini memang mulai dari bawah. Jadi anak himpunan dulu jadi staff bidang kewirausahaan. Jadi yang cari-cari dana bebajalang. Jadi staff lagi itu yang jadi pas suruh bawa motor diambil di kue. Oke. Baru setelah dari situ boleh terpilih jadi ketua himpunan. Nah, di ketua himpunan itu sudahlah sedikit teman-teman yang paling pertama kaget itu nama panggilan berubah. Dulu sebelum masuk kuliah panggilan Tio. Waktu masuk kuliah teman-teman panggil Grad. Waktu jadi ketua himpunan panggilnya Ketum.
Itu paling kaget paling pertama tuh panggil ketum. Ini kayak apa sih ini coba orang-orang udah mahasiswa buat teman orang tuh panggil dia nama Grat. Nah, baru mulai ada anak-anak yang menganggap mungkin ini ada Kak Ketum datang jadi datang berselamat. Nah, waktu jadi Presma, Ini tuh penak maksud tadi. nah, waktu jadi presiden mahasiswa itu hal serupa terjadi. Oke. Cuman dalam skala yang lebih besar. Jadi kalau kayak datang ini ke forum apa terus ada mahasiswa adik-adik ini untuk 30-50 orang, berbaris itu orang pasti. Datang selamat, kasih tangan. Tuh, pres tuh. Pasti begitu. Asik itu ya. Kita Nah, sekali begitu. cuma itu Orang ada yang di fakultas fans begitu, apalagi di universitas. dalam hati sebenarnya ada rasa ada rasa sedikit tidak mengenakan karena kayak ya cuman dari adik-adik inisiatifnya seperti itu. Kadangkala kalau misalkan nak mau terima salamannya dorang kesannya sombong atau apa, baru kemudian agenda paling baru yang terang baking minggu lalu PK2MB itu di semua fakultas itu diterima, bahkan diberikan kesempatan untuk adalah 1-2 kata. Padahal nak mempersiapkan apa-apa buat datang cuma buat lihat, buat ambil dokumentasi, ambil dokumentasi, tapi diberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan 1-2 kata penyemangat dan lain sebagainya. Sudah pas sambutan yang terhormat begitu. Nah, itu yang paling itu yang paling canggung. Biasa lah tuh. Kemarin yang mesti begitu tuh. Cuma nggak mau sama seperti pemimpin-pemimpin di luar lah. Yang selalu disambut seperti itu. Yang gila hormat. Kan ada begitu. Ada. Ada lagi. Nah, terus sebenarnya itu jadi jadi salah satu penyemangat dan motivasi juga bisa ketemu dengan adik-adik teman-teman banyak mahasiswa buat diskusi, tukar pikiran, dengar apa yang orang sampaikan. Itu jadi penyemangat dengan motivasi salah satu juga. Meskipun orang enggak digaji. Nah, orang kan enggak digaji, kayak kalau DPR kan baru naik terung gaji tuh 3 juta per bulan. Bukan gaji yang naik, tunjangan. Oh iya. Kalau orang enggak apa-apa enggak digaji, yang penting apa? Aman. Bukan aman-aman. Yang penting orang tugas dan tanggung jawab ini boleh bermanfaat dan berdampak buat kampus, mahasiswa, masyarakat. Yang bisa dijangkau lah. Realistis dijangkau, ya, itu. Ada gak Johnson? Sebetul itu. Main aman nih Jo dari tadi no. Jadi kebetulan kita dengan Gratio itu berbagi tugas. Tadi kan Gratio sampaikan ada 2 fokus. Kita di fokus kedua yang di bagaimana orang bicara forum restorasi Ormawa. Jadi Grat ini kalau mau dibilang mahasiswa yang berprestasi kok. Jadi mungkin berprestasi. kalau mau dibandingkan kita. Kalau mahasiswa berprestasi yang mau gimana Bagaimana Grat? Kalau parameternya sebenarnya di kampus kalau parameter mahasiswa berprestasi di kampus ada pencapaian, kompetisi mungkin atau Kira karena dekat dengan dosen. Itu bukan prestasi. Sebenarnya tadi bukan prestasi. Malah ntar ada beberapa dosen yang mungkin sedikit sentimen dengan kita karena dulu kayaknya begini, jadi ketua himpunan jarang masuk kelas tuh. Bukan jarang-jarang amat sih. Karena ada kesibukan lain, ada kegiatan lain. Sebenarnya bukan untuk dibenarkan tuh tidak masuk kelas karena organisasi. Cuman ada tanggung jawab yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi kadang-kadang jarang masuk kelas. Cuman cuman yang tahu kadang-kala juga terlambat. Tapi karena berpikiran ini jadi kampus itu jadi forum yang bebas, kadang-kala kayaknya kita sih yang keliru biasanya. Kita datang biar terlambat. Ya setidaknya kita dapat depresiasi sedang meskipun tidak di absen. Nah, ketua ini presiden. Cuman untuk dosen-dosen, orang nggak terima kalau kita datang terlambat. Beberapa maksudnya semua. Beberapa. Ada dosen-dosen juga yang berteman, bersahabat baik. Kalau kita jadi dosen kita nggak terima kalau datang terlambat. Karena presiden terlambat. Waktu itu jadi waktu itu apalagi belum presiden. Kalau kita nggak terima. Mungkin ini stok. Ya, cuman kayaknya niatnya sebenarnya baik nak menerima kita terlambat. Cuman dari situlah ada sentimen-sentimen. Gratio ini menganggap diri sudah jadi ketua, jadi boleh ada gitu. Padahal sebenarnya
ya biar zona Memang apa-apa. begitu. Karena kan panggung so besar, spotlight itu so Iya. ya Cuma itu siap-siap, Jono. tadi kan Lebih- Gratioso perjelas kalau nggak bisa dibenarkan lah ketika Iya, Nggak bisa betul. dibenarkan sebenarnya. Cuman ya hal-hal seperti itu yang terjadi kemudian sedikit menjadi bertolak belakang lah dengan Iya. dosen-dosen. Oh. Apalagi bisa kan pimpinan organisasi banyak protes tuh Pens. Biasa begitu. Iya. Nah, ada lah beberapa kalau itu lah ada beberapa karena protes jadi gue protes tadi Pak. Jadi Jo, tugas kedua apa tadi? Jadi orang terbagi ada 2 fokus. Orang kita fokus karena berbagi dengan Gerat ini kan Gerat di pertama. Oke. Merestorasi Ormawa gitu. Jadi merangkul teman-teman semua Ormawa yang ada di Unima. Gitu karena kebetulan juga lumayan lama di kampus. Jadi baku kenal semua dengan dorang pegang-pegang mapatu gitu Kak. Bahasa Tondano bilang. Dorang tetua-tetua lah. Oh ya. Jadi Oke. komunikasi agak lumayan lancar lah. Jadi kalau mau panggil, mau rangkul, mau rekonsiliasi apapun itu, ya puji Tuhan boleh. Oke. Boleh dilihat dari apa yang Gratio sampaikan tadi, pas PK2MB itu salah satu agenda besar yang menjadi boleh mau bikin dorang mau jadikan dorang pemomen for membalikan apa yang Gratio sampaikan tadi. Boleh mau bikin kacau lah. Cuma ya karena berkat rekonsiliasi yang orang udah jalani, jadi ya momen itu berjalan dengan lancar. Ada DP kacau-kacau Pens. Boleh lah, mau Mati lampu. Stetoskop. memang bahaya kalau jawab hasil. Maksud tuh DP kacau nggak bisa terus. Tuh. Ini kita sudah jelas napi checklist pertanyaan. Iya so sudah sama-sama. so di luar checklist ini. Karena kita nggak pakai itu kok biasa. Boleh lagi. Ini tuh checklist. Kayaknya dari tadi sudah ada di checklist Sudah, waktu Sunin karena tahu. so panjang ini 50 Iya, menit 50 tadi. menit. 50 menit. Iya. Iya. Mar ini Joy kita mau tanya terakhir. Ngoni alarm. Kayaknya jam doa doa dulu saja. Oh, enggak kan? Enggak. Oke. Ngoni boleh jamin enggak dalam masa jabatan 1 tahun Ngoni mau selesaikan sama Ngoni agenda dan menciptakan kader yang baru? Karena kok menurut kita satu organisasi gagal ketika dia nak ciptakan kader baru di kampus ya. Legasi. Di kampus ya, maksudnya ya boleh juga kalau waktunya mau lulus tuh kasih 14 semester, kok masih suka lah tuh di kampus tuh kan begitu toh. Ada nak jabat 2 periode ada? Dua periode nggak ada 2 tahun sto. Nah ada kok DP. Oh, 2 tahun. Oh ada. Oh, ada. Ada yang Jo. Ada. Maksudnya Karena 1 tahun harusnya kan 1 cukup. tahun. Itu 5 tahun aja buat 3 periode. Setahun. Mar kalau so terpilih biasanya sudah nggak mencalonkan diri lagi toh. Oh, sudah bisa. So Oke. nggak. Cuma lain kali jabatan lama no DP harusnya so ganti belum ganti. Ngoni boleh nggak? Maksudnya kalau Ngoni dah dalam jangka waktu 1 tahun formu selesaikan Ngoni agenda. Kita tahu kan DP rumit dan bagaimana Ngoni mau selesaikan DP agenda sambil Ngoni mempersiapkan kader-kader yang baru. Sulit, kan memang itu DP tantangan. Kalau dari Ngoni bagaimana? Mampu ndak 1 tahun itu? Kalau dari kita optimis mampu buat mencapai itu. Karena sebelum membuat rancangan itu pasti semua dipertimbangkan. Optimis buat mencapai semua agenda yang direncanakan dan optimis juga buat menghasilkan kader-kader selanjutnya. Karena ini masih tertanam dalam otak dan pikiran. Ada yang titip dulu. Senior, dia bilang begini, Kak nak mau minta banyak-banyak. Yang Kak minta itu backing di Unima itu ada 100 mahasiswa, 100 juga banyak dari ribuan mahasiswa, 100 juga mahasiswa yang sama dengan Ngoni, punya niat yang sama, punya tujuan yang sama. Nah itu juga yang orang pikir buat mau melanjutkan ini semua, mempersiapkan itu. Jadi optimis buat itu. Emang mesti. Kalau Pak Wakil, nggak mungkin tuh ketua so bilang. Iya. Optimis kalau Pak Wakil ada. Atau ada pandangan lain tentang? Oh sama sih kalau bilang, cuma tadi kan kita sampaikan orang fokus itu merestorasi Ormawa, mengembalikan nilai-nilai atau value-value yang ada di Ormawa. Karena ya kalau mau bilang sebelum torang Ormawa itu dipandang sebelah mata. Oke. Jadi dosen cuma anggap atau oknum-oknum dosen cuma anggap, oknum-oknum pimpinan cuma anggap ya ini Ormawa ini dorang boleh mau suruh-suruh no.
Sudah sebatas sama dengan OSIS yang sama dengan di sekolah mungkin. Di sekolah di Konoha bukan di sini. Kalau di sini kan bagus-bagus. Ayo. Di sekolah di Konoha. Ayo. Jadi begitu dorang pe pandangan buat orang. Cuma di saat dorang melihat ini sebagai ancaman mungkin. Karena ya orang progresif dan revolusioner kan. Bagus sih. Udah bagus sih. Bagus sih. Nah, itu sih orang fokus di situ. Jadi tetap apa yang Kak Dela sampaikan mungkin timbul keraguan atau gimana ya itu wajar lah. Karena yang lalu Kak Dela mungkin trauma sebagai perempuan maksudnya sebagai pelaku Ormawa waktu itu. Karena kan waktu itu kan di Ormawa Ketua Univ ada tuh. Iya. Jadi sekarang ya orang akan melakukan itu. Kita dengan Gratio bersama-sama dengan teman-teman yang tergabung nanti sebentar dalam kabinet maupun seluruh teman-teman yang ada di Ormawa tetap akan melakukan itu karena itu adalah orang tupoksi. Oh gitu. Nah ini yang kita penasaran ini kan Ngoni kan diusung dari 2 fakultas toh. Minimal 2 Minimal 2 fakultas. Pasti ada lawan-lawan tuh Ngoni. Iya. Bagaimana Ngoni mau menanggapi lawan-lawan ini? Bisa jadi orang nih mau mendukung. Cara menanggapinya sebenarnya nggak ada hal yang wah. Tapi puji Tuhan sekarang sudah bisa terrekonsiliasi. Jadi sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman juga di fakultas ini full support. Kita juga full support sebenarnya buat teman-teman di fakultas mendengar apa yang jadi kendala dan apa yang perlu dibantu. Nah, kayaknya boleh diklaim sekarang teman-teman dari 7 fakultas yang ada di Unima ini 7 menerima orang sebagai partner, sebagai partner buat bekerja sama. Dong percayalah pokoknya di program kami. Jadi di 7 fakultas sudah ada oposisi ini. Kalau oposisi sebenarnya kan tuh masih ada, pasti ada. Karena kalau nggak ada oposisi tidak ada penyeimbang bahasanya ya. Cuman mayoritas teman-teman ini mau untuk bekerja sama-sama buat melakukan hal-hal yang perlu untuk dilakukan. Ngoni merasa nggak Ngoni legasi dari yang sebelumnya? Dari yang sebelumnya, yang BEM sebelumnya? Iya. Tidak merasa. Nggak merasa. Karena kau tuh nyala ada kau di rumah. Iya, betul. Bukan berarti Ngoni juga anti itu sebentar kan Ngoni masih bangun legasi itu. Pasti itu begitu. Bukan bagus. anti itu. Ya demikian dari kita. Paling terakhir sekali. Kalau pada akhirnya semua berita yang beredar tentang pungli di Unima sekarang adalah benar, apa Ngoni mau bikin? Kak Jodla itu? Ya. Bagaimana Pak Wakil? Nah, kalau dari kita terlepas dari benar atau tidaknya, kalaupun benar orang lawan sama-sama, kalau tidak sebaiknya jangan disebarkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan urusan diri. Begitu karena ya itu kembali lagi kita pernah baca karma baik dan karma buruk. Jadi itu mau kembali pada orang pediri. Begitu. Jadi ya janganlah orang saring menyerang, mari orang baku baking bagus apa yang ada di paturang alma mater gitu. Jadi jangan saling menjatuhkan lah. Kalau misalnya memang betul, mari orang sama-sama. Duduk kah? Ayo, Duduk sama-sama. baca cerita. Kalaupun mau aksi boleh. Orang enggak pernah menolak. Begitu. Nanti orang DP media. Nah, itulah. Tuh begitu tuh Edgar suka. Iya. Orang enggak akan pernah menolak. Karena waktu kita menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di FEB dengan teman-teman juga waktu itu kita bisa klaim orang BEM yang satu-satunya melakukan aksi di kantor pusat waktu itu. Nggak tahu sampai sekarang kalau misalnya masih mau ada. Cuma orang yang waktu itu berani mau aksi karena memperjuangkan teman-teman mahasiswa kepentingan itu yang Gerat sampaikan tadi. Itu. Jadi kalau misalnya mau aksi langsung juga aksi, sampaikan di situ, jangan orang menyampaikan informasi-informasi yang mungkin bohong, terus bikin bisa orang alma mater. Itu nak bagus itu kalau dari kita. Ketua? Kebapaan. Kalau ketua? Pertama pasti kalau dia benar mau lawan, tegakkan apa yang seharusnya ditegakkan. Sepakat. Nah, cuman buat teman-teman yang sudah berani menyuarakan itu lewat media-media sosial yang sudah dibuat, datang ke orang nggak apa-apa, silakan untuk
diskusi bertatap muka supaya ini orang tahu. Masalahnya ini orang minta siapa? Orang minta tahu juga itu betul atau salah. Maksudnya benar atau tidak. Informasi entah dari mana. Benar atau tidak. Karena sayang, so berani seperti itu tapi tidak berani untuk menampakkan diri. Ini orang jadi orang-orang yang sebenarnya sama beraninya, tapi bedanya orang itu orang nyandak pakai akun-akun anonim buat memperjuangkan itu. Langsung hadapan muka dengan muka, mata dengan mata dengan orang-orang yang menjadi pemangku kepentingan. Nyandak perlu akun-akun seperti itu. Karena orang rasa akan lebih kena dan akan lebih efektif kalau misalkan seperti itu. Kalau mau diviralkan ya silakan, itu hak Anda, hak kalian. Tapi konsekuensinya akan diterima bukan cuman diri sendiri, tapi juga akan diterima oleh lembaga yang orang cintai sama-sama. Kan yang orang sama-sama orang tahu, yang orang nggak terima ini DP sistem. Kalau DP alma mater tetap orang cintai itu. Asik. Sepakat sekali. Jadi tetap kalau kena semua itu kan ruginya juga ke orang. Nama baik orang pe alma mater rusak, padahal sistemnya yang orang nggak terima. Seperti itu. Iya, seperti yang kita bilang tadi, Kang. Iya, betul sekali. Yang bikin pena Sony mau lanjut Iya. kan? Betul sekali. Semoga demikian. Iya. Semoga dan terakhir dari kita pertanyaan, fungsi Nyong Noni Unima apa? Oke.